Abu Nawas menjadi dokter, si pasien malah meninggal. Suatu ketika, ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad, namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati, kata si wanita menolak. Iya, saya tahu, tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati Baginda Raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas, ujar tetangganya. Baiklah, apa salahnya kalau dicoba, pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya, si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit suami saya, kata si wanita dengan menangis terseduh-seduh. Memangnya suami Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Suami saya telah lama menderita penyakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi, tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh, jawab si wanita. Loh, saya ini kan bukan tabib, saya tidak tahu caranya menyembuhkan, balas Abu Nawas. Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati Baginda Raja, dan kedua-duanya bisa sembuh oleh Tuan Abu, ujar si wanita. Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita Baginda Raja karena Baginda kurang berolahraga. Akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat dan itu yang tahu adalah tabib, kata Abu Nawas menjelaskan. Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. Minumkan air ini kepada suamimu, tutur Abu Nawas. Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh? Tanya si wanita agak ragu-ragu. Insya Allah sembuh, jawab Abu Nawas. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda berterima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas seraya marah-marah. Setelah minum air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali, tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong yang licik, ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata, "Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan bahwa dengan meminum air, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh." Si wanita membalas, "Tapi kenyataannya suami saya malah meninggal," sergah si wanita. "Sabar dulu Bu, setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk?" tanya Abu Nawas membela diri. "Tentu saja tidak, mana ada orang mati masih bisa batuk," ujar si wanita. "Nah, itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bakal meninggal. Bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan yang telah menentukan ajalnya?" kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Misteri wudhu.
Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah, jawab Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah, tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan entengnya. Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang. Yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu ketika Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama, bentak Baginda Raja. Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba Paduka? Protes Abu Jahil. Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah. Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara hukum agama Paduka, kita pakai logika saja.
balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan? Pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Itu tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, ucap Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika aku lemparkan segenggam tanah di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air. Apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Ya tidak juga Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit? Wah, tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Mimpi istri solehah. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ia dengan memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan.
Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solehah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah yang menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun," kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya, mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu, apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Akhirnya malam pun datang. Abu Nawas tak kunjung pulang, hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah dengan segelas kopi panas. Sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat gak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh tentu saja, tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut, dan ketika dibuka ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas.
Tapi bukan ini yang aku inginkan, balas sang istri kesal. Lalu apa yang kau inginkan wahai istriku? Tanya Abu Nawas sedikit heran. Aku ingin dibelikan kalung seperti mimpiku itu loh, jawab sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu, kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya, Baginda Raja mengerjai Abu Nawas dengan mimpi konyolnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya, pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut. Karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi, kata penasehat istana. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu, kata Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Tanya Abu Nawas kembali. Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara. Tapi yang membuatku heran, semua rakyatku justru malah menertawakanku, tutur Baginda Raja. Itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang tinggi, jelas Abu Nawas. Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku? Tanya Baginda Raja. Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum puas. Ia sangat terkesima dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan mimpi. Namun, tiba-tiba terbersit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Baiklah, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh, kata Baginda Raja. Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, tadi katanya rakyat tertawa melambangkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa, supaya mereka bisa bahagia, jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Badat. Dalam hati Abu Nawas berkata, kalau dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya, pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di alam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang, perintah Baginda Raja. Perkataan Abu Nawas barusan justru menjadi bumerang bagi dirinya.
Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya? Gerutu Abu Nawas. Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh, begitu ya. Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap, titah Baginda Raja. Perintah tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin. Beritahu aku apa syaratnya, tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu sayapnya akan tumbuh. Karena burung punya sayap sebab mereka tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, gertak Baginda Raja tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Nekat sekali Paduka Raja. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai sekarang Paduka harus berbicara bahasa burung. Kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi selama setahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Menjahit lumpang batu. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang sering ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas,
aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menteri itu. Mendengar salah satu usulan menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga, aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini, kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Minum pil setan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya, dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam,
kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balas si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet, tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa, Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet. Tolong segera diperbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang, ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau tidak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu.